Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksal Ardika, NIM 1902405093. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil UTS dari mata kuliah Strategi Kebijakan Bisnis yang dosennya sendiri yaitu Ibu Marlina Bakri MPD. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud strategi kebijakan bisnis. Kebijakan bisnis merupakan keputusan yang dibuat pada level manajemen puncak. Keputusan yang bersifat menyeluruh ini akan mendasari berbagai keputusan yang bersifat strategis dan tentunya sangat memerlukan kecermatan dalam merumuskan ataupun menjabarkannya. Yang kedua, apa unsur-unsur manajemen strategi kebijakan bisnis? Yang pertama yaitu sebuah keputusan. Yang kedua, manajemen puncak. Yang ketiga, lingkungan organisasi. Yang keempat, hierarki organisasi. Dan yang terakhir, tujuan organisasi. Nomor 3, apa yang dimaksud implementasi? Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau penjabat-penjabat, kelompok-kelompok, pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakannya. Nomor 4, seberapa penting strategi kebijakan bisnis? Beberapa alasan utama tentang pentingnya peranan strategi kebijakan bisnis bagi perusahaan atau organisasi yaitu memberi arah jangka panjang yang akan dituju, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. Yang kelima atau nomor 5 yaitu bagaimana suatu perusahaan mendefinisikan bisnisnya. Sebuah bisnis dapat didefinisikan dari 3 dimensi yaitu kelompok pelanggan, kebutuhan pelanggan, serta teknologi. General Electric mengklasifikasikan bisnis menjadi strategi bisnis unit atau SBU. Sebuah SBU memiliki 3 karakter. Yang pertama, merupakan satu bisnis tunggal atau kumpulan bisnis terkait yang dapat direncanakan secara terpisah dari bagian dan perusahaan. Yang kedua, memiliki perangkat pesaingnya sendiri. Yang ketiga, memiliki seorang manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan strategik dan kinerja laba dan yang mengontrol paling banyak faktor mempengaruhi laba. Selanjutnya nomor 6. Bagaimana suatu perusahaan mendefinisikan keunggulan kompetitif dalam memilih suatu strategi tingkat bisnis? Jawabannya itu, suatu perusahaan dalam memilih strategi tingkat bisnis mengevaluasi keunggulan kompetitifnya dengan 2 jenis keunggulan kompetitif yaitu biaya lebih rendah dari para rival atau kemampuan untuk melakukan diferensiasi dan menetapkan harga premium yang melampaui biaya ekstra untuk melakukannya. Perusahaan yang dapat memiliki biaya yang lebih rendah dari saingannya didapatkan dari kemampuan perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas yang berbeda dari para rivalnya. Sedangkan untuk perusahaan yang mampu melakukan diferensiasi, ini menunjukkan adanya kapasitas suatu perusahaan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berbeda. Selain itu, keunggulan kompetitif dicapai dalam ruang lingkup yang terdiri dari beberapa dimensi, termasuk dalam kelompok-kelompok segmen, produk dan pelanggan yang dilayani dan susunan pasar geografis di mana perusahaan tersebut bersaing. Selanjutnya nomor 7. Bagaimana tindakan strategis perusahaan dalam memperoleh loyalitas konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumen agar perusahaan dapat bertahan dan mencapai daya saing? Yaitu ada beberapa cara mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan, yaitu yang pertama, 1. Berikan perhatian khusus. Yang kedua, ciptakan hubungan yang menguntungkan satu sama lain. Yang ketiga, lalu lakukan follow up pasca penjualan. Yang keempat, tawarkan program menarik untuk menjaga
loyalitas konsumen, dan yang kelima, berikan keuntungan kepada pelanggan setia Anda. Selanjutnya nomor 8 yaitu bagaimana perusahaan memilih dan mengidentifikasi peluang bisnis agar tercipta strategi tingkat bisnis yang tepat. Jawabannya itu peluang dipilih melalui pengamatan atas lingkungan internal dan eksternal. Perusahaan identifikasi dilakukan dengan menentukan kompetensi inti yang cocok untuk menerapkan strategi pencipta nilai dalam pasar tertentu. Strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan koordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing. Jadi, strategi yang tepat dapat tercipta jika didasarkan pada kompetensi inti yang khusus dari suatu perusahaan dan mengidentifikasikan bagaimana suatu organisasi bermaksud bersaing dalam pasar produk tertentu serta memperoleh keunggulan bersaing atas pesaingnya dan strategi tingkat bisnis yang berhasil berdasarkan atas kebutuhan konsumen. Selanjutnya nomor 9, mengapa penjenjangan atau level dalam permusuhan strategi perusahaan bisa menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas manajemen strategi perusahaan. Jawabannya itu adanya tingkatan tanggung jawab menunjukkan siapa yang bertanggung jawab pada setiap tingkatan. Semakin berkembang suatu perusahaan ketika fungsi-fungsi perusahaan kepada para manajer fungsional tanggung jawab puncak tidak lagi harus memikirkan strategi dan kebijakan bisnis perusahaan secara keseluruhan, melainkan lebih berkonsentrasi pada strategi di tingkat koperasi dan bisnis. Sekarang nomor 10. Apakah perusahaan yang melaksanakan strategi diferensiasi memiliki posisi yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang melaksanakan satu strategi level bisnis yang dominan? Jawabannya itu strategi diferensiasi memusatkan diri pada investasi dan pengembangan ciri yang terus-menerus dan bukan fokus pada biaya yang membedakan barang dan jasa dalam hal yang dihargai oleh para pelanggan. Secara keseluruhan, suatu perusahaan yang menggunakan strategi diferensiasi berusaha berbeda dari para pesaingnya dalam sebanyak mungkin dimensi. Semakin sedikit kemiripan antara barang dan jasa perusahaan dengan para pesaingnya. Resiko dalam melaksanakan strategi diferensiasi adalah bahwa pelanggan dapat memutuskan bahwa perbedaan harga antara produk pembuat diferensiasi dan produk pemimpin biaya terlalu besar. Baiklah, itulah tadi beberapa pemaparan dari UTS strategi kebijakan bisnis. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.